Semua kapal siap berangkat. Kapal siap berangkat. Angkat sauh. Naikkan layar. Arahkan kapal ke kanan. Putar kapal dengan kemudi bawah. Jangan terlambat. Perahu kami lebih kecil, kecepatannya tidak kalah. Darahku mendidih. Tenang. Perjalanan masih jauh. Kita menuju samudera. Ada sedikit ombak, tapi kelihatannya tak akan ada badai. Pertahankan kapal di jalur ini. Kita bergerak ke selatan mengikuti angin laut. Kita akan melihat lagi pulau kapal perang ini pada saat Kayon pulang membawa kemenangan besar. Siapapun yang akan mengisi daftar nama korban mati dalam perang, semuanya adalah kejadian di atas laut yang tak akan diketahui orang-orang di daratan. Daratan di sebelah haluan kanan kapal sudah tidak kelihatan. Sejauh mata memandang hanya ada lautan luas. Tantan berjuang keras seberkan di penjara air bawah tanah. Berkat kelelahan itu dia tak perlu mabak laut. Apa Cimil berhasil masuk kapal komando? Waktunya pergantian jaga. Makanlah nasi di bawah. Terima kasih. Akhirnya aku bisa makan dengan tenang. Ada yang menumpahkan sup waktu lantai bergoyang karena ombak. Kamu juga hati-hatilah. Oh, itu pasti prajurit baru. Kamar Laksamana. Kayon dan Gaby. Pasukan Cao Liu paling lambat sudah lewat wilayah laut ini lusa siang. Kita tunggu mereka di teluk ini. Begitu kapalnya kelihatan, kita serang. Mereka mau menyerang kapal ajudan Cao Liu. Berarti cerita tentang pendudukan oleh bajak laut itu agar bisa memenangkan pertempuran ini, kita harus menemukan kapal mereka lebih dulu. Tidak cukup mengawasi dari atas kapal saja. Karena itu, Gaby, kau mendaratlah ke teluk dengan kapal kecil. Awasi dari tempat yang bisa melihat jelas di Tanjung Hore. Tanjung Hore. Begitu kapal Cao Liu kelihatan di langit, kirim tanda ke sini. Aku mengerti. Selanjutnya, suruh prajurit di kapal bajak laut untuk menyerang duluan. Begitu pertempuran dengan Cao Liu dimulai, kita tembak kapal bajak laut dari belakang. Kita tenggelamkan mereka bersama dengan kapal Cao Liu di tengah kerusuhan perang laut.
menenggelamkan kapal Chow Liu dan kapal bajak laut. Berarti kapal Sifan dan Tantan pun. Para bajak laut yang diseret dari penjara bawah tanah di pulau kapal perang, serta sebagian prajurit yang diikutsertakan dalam rencana. Semua yang tidak berguna untuk angkatan laut akan mati dalam perang. Jadi begitu. Kau bermaksud melaporkan kematianku dan ajudan Chow Liu dalam peperangan agar lahir laksamana baru bernama Kayon? Gawat. Kejahatan besar. Hei, ada orang tidak? 3 orang ini pemberontak. Lekas tangkap mereka dan sekap di gudang kapal. Kalian semua awak kapal komando ini sudah ada di bawah pengaruhmu ya? Laksamana dalam bahaya. Aku harus berbuat sesuatu. Bawa Laksamana ke kamarnya dengan sopan. Kau mau membiarkan aku hidup sampai perang laut dimulai untuk memperkuat laporan bahwa aku mati dalam perang? Mari Laksamana, ke sebelah sini. Obat yang kau bawa itu seharusnya aku lebih cepat menyadari apa itu sebenarnya. Laksamana, pada dasarnya ini bukanlah hal yang kuharapkan, tapi keputusan ini sudah tak bisa kutunda lagi. Kenapa kau pilih Chow Liu dan bukan aku? Pertanyaanmu itu sudah jadi jawabannya, bukan? Kalau begitu, satu pertanyaan lagi. Orang yang mencuri dengar di luar itu, apa dia kenalanmu? Celaka ketahuan. Tikus yang kemarin. Di atap kapal. Tangkap tikus itu. Tikus itu ada di atap kapal. Jaga bagian geladak. Kali ini tak ada jalan lari dari atas kapal. Gaby, bawa Laksamana ke ruang komando. Siap. Jimmy kah itu? Gawat nih. Aku ketahuan waktu mau masuk ke ruangan untuk melindungi Laksamana Zui-un. Di atap, bawa lampu. Kamu datang dari mana? Bagaimana ini? Awas,
Kapal ini ada 100 orang. Bagaimanapun juga mustahil melawan semuanya. Kapal lain terlalu jauh, tak bisa dihubungi. Berhasil. Apa? Kalau cuma 2 orang sih enteng. Jika dalam keadaan ini aku tak bisa melawan semua orang. Cuma ada satu jalan untuk bertahan hidup. Wah, mengagetkan. Wujud tikus itu ternyata memang kau, Jinmi. Ajudan Kayon, aku sudah dengar semua ceritanya. Kau bermaksud melakukan sesuatu demi kesuksesan dirimu sendiri. Kau, agen rahasia yang dikirim dari pusat ya? Kaisar dan Jenderal Olin juga sepertinya sudah merasakan hawa yang mengancam. Sebelum kau melakukan hal yang tidak bisa ditarik kembali, bagaimana kalau kau dinginkan kepalamu sedikit? Jika terjadi apa-apa padaku dan Laksamana Ziun, kau pasti akan dicurigai. Kalau cuma 2 orang itu yang akan memang mencurigakan, tapi kalau bercampur di antara para korban perang, kesannya pun akan berubah. Semua hanya akan dianggap hasil dari peperangan melawan bajak laut. Sebab tak mungkin satu persatu korban diperiksa sebab kematiannya. Kayon ahli pisau, mau dilempar atau dipakai menusuk. Bodoh. Dia bawa berapa pisau sih? Sekarang habislah kau. Bendera komando. Gawat, ini berbahaya. Seorang prajurit jatuh ke laut dalam kegelapan di tengah perjalanan lalu hilang. Tunggu dulu, kau tak bisa meninggalkanku di sini. Tunggu. Sial, tidak terkejar. Kapal komando semakin jauh. Tenang, cari kapal yang terdekat. Tidak ada. Kalaupun ada, mereka tak akan menemukanku karena gelap. Daratan juga tidak kelihatan. Lautan di sekelilingku. Di laut malam hari begini. Ikubi, bagaimana keadaan Laksamana? Semangatnya masih tersisa, tapi dia tidak mau makan maupun minum, termasuk obat. Begitu ya? Tapi apa?
Semangatnya begitu luar biasa. Sepertinya tatapan matanya yang tajam itu menggetarkan kami. Nafsu makanmu udah biasa, padahal kan baru bangun. Dari kemarin yang kuinginkan adalah makan nasi dan minum air. Aku akan makan selagi bisa. Kita sedang berlayar menelusuri daratan, tidak usah khawatir soal makanan dan minuman. Kita bisa dapat banyak, makanlah sepuasnya. Sekarang kita sudah sejauh apa dari daratan ya? Laju kapal layar tergantung angin. Sepertinya kita akan tiba di tujuan Teluk Hore besok. Mungkin sekarang sudah 15-16 kilo dari daratan. Tapi Tantan, udah makan banyak begitu jangan dikeluarkan lagi ya. Jangan bicara begitu selagi aku makan. Kapal komando dan kapal lain sudah pergi jauh. Tak ada yang bisa menolongku lagi. Bendera komando. Ini bukan saatnya untuk berkecil hati. Selagi ada yang bisa kulakukan, aku harus berusaha sekuat tenaga. Aku tak boleh menyerah.